Prabowo terima kunjungan Ketua MPR RRT Wang Huning di Istana Merdeka. PLN pacu pemulihan listrik di Sibolga. DPR siap kerjasama dengan pemerintah evaluasi penyebab bencana alam. Cemburu buta, suami tusuk istri sirih dan selingkuhannya. Halo, selamat malam pemirsa. Selain 5 informasi tadi, selama 2 jam ke depan kami masih akan menghadirkan informasi menarik lainnya, terutama mengenai agenda Kabinet Merah Putih. Ya, selain itu juga kami akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan juga update terkini di Pulau Sumatera terkait penanganan bencana. Selain itu juga ada berita di segmen khusus, yaitu segmen olahraga di Menyapa Indonesia Malam Sport. Bersama saya, Mahathir Muhammad. Dan saya Priska Priscilla, inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Ya pemirsa, kita awali berita dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut kunjungan resmi Ketua MPR Tiongkok Wang Huning di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan ini mencakup diskusi kerjasama politik, ekonomi, dan hubungan antar lembaga legislatif kedua negara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut kunjungan resmi Ketua MPR Tiongkok Wang Huning ke Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 4 Desember 2025 sebagai bagian penguatan hubungan bilateral yang telah terjalin lebih dari 7 dekade. Wang Huning diterima dengan hikmat oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, barisan pasukan kehormatan, dan drum band di gerbang istana. Setelah turun dari kendaraan dan menaiki tangga istana, Wang Huning bertemu Presiden Prabowo untuk salam hangat dan sesi foto resmi, sekaligus menandatangani buku tamu sebagai simbol penghormatan diplomatik. Suasana penyambutan menegaskan pentingnya kunjungan ini bagi hubungan kedua negara. Agenda dilanjutkan dengan pertemuan 4 mata di ruang Jepara yang membahas kerjasama politik, ekonomi, serta hubungan antar lembaga legislatif Indonesia dan Tiongkok. Pertemuan ini menjadi momen strategis untuk memperkuat kemitraan dan dialog bilateral di berbagai bidang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia Muhammad bin Abdul Karim Al-Isha di gedung MPR RI Jakarta. Kunjungan ini dilakukan Sekjen Liga Muslim Dunia tersebut untuk melihat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dan sejumlah pimpinan MPR lainnya menerima kunjungan kehormatan Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Isha di ruang delegasi gedung MPR RI Jakarta. Pada kesempatan ini, Muzani mengungkapkan kunjungan tersebut dipenuhi usai mengundang Sekjen Liga Muslim Dunia tersebut secara bersurah. Muzani menerangkan Abdul Karim akan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah pihak lainnya di Indonesia selama kunjungannya di Indonesia. Selain itu, Muzani juga menyampaikan bahwa Sekjen Liga Muslim Dunia tersebut hendak melihat kerukunan umat beragama yang terjadi di Indonesia hingga saat ini. Majelis Permusyawaratan Rakyat mendapatkan kehormatan tamu Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia Yang Mulia Dr. Muhammad Abdul Karim Al-Isha. Beliau datang sejak kemarin pagi. Hari ini beliau akan menyampaikan kuliah umum di Gedung Nusantara 5 di hadapan para tokoh-tokoh agama dan para ulama. Setelah dari sini beliau akan bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kami mengucapkan terima kasih atas kehormatan ini. Beliau datang di Jakarta dan bertemu dengan banyak tokoh, baik Presiden ataupun para tokoh-tokoh lainnya. Dan beliau datang ke sini untuk melihat langsung bagaimana kerukunan, persatuan, persahabatan, kegotong royongan begitu dijunjung tinggi di negeri ini tanpa menimbulkan masalah apapun, dan beliau akan kampanyekan ini sebagai sebuah cara bagaimana umat Islam menjaga persatuan, persahabatan, bahkan perbedaan di seluruh dunia. Dari Jakarta, Max Munte, Roda Bayu, Sinpo TV melaporkan.
Ketua DPR Puan Maharani menerima kunjungan dari Ketua Konvensi Permusyawaratan Politik Rakyat Cina, Wang Huning, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu sore. Dalam pertemuan tersebut, keduanya bersepakat nantinya akan ada pertukaran kunjungan anggota parlemen di kedua negara antara Indonesia dan China. Ketua Konferensi Permusyawaratan Politik Rakyat China, Wang Huning, menyambangi Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pertemuan penting tersebut dalam rangka sebagai bentuk persahabatan Indonesia dan China yang sudah terjalin selama 75 tahun. Kedua petinggi parlemen ini bersepakat nantinya akan ada pertukaran kunjungan dari anggota parlemen Indonesia dan China. Selain itu, pimpinan parlemen China juga turut menyampaikan bela sungkawanya terhadap korban bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, serta Aceh. Bahwa sebagai negara mitra strategis komprehensif, pertemuan kami dengan Ketua MPR Republik Rakyat Tiongkok, Profesor Wang Huning, merupakan salah satu pilar penting dari pertemuan ini. Yang disampaikan adalah bahwa beliau mengatakan bahwa sudah 75 tahun hubungan antara Indonesia dan Tiongkok. Jadi banyak hal yang tentu saja harus ditingkatkan, bukan hanya ekonomi atau perdagangan, namun juga bagaimana kemudian persahabatan antara kedua negara juga harus ditingkatkan. Dan bagaimana kemudian parlemen juga harus berperan aktif dalam meningkatkan hubungan di antara kedua negara. Juga kita harus bisa bertukar pengalaman tentang tugas di parlemen masing-masing, karenanya memang DPR baru saja membuat GKSB antara parlemen Indonesia dan Tiongkok, dan tadi kami bersepakat bahwa pertukaran antara anggota kunjungan antara anggota parlemen Indonesia dan Tiongkok untuk bisa dilakukan supaya bisa bertukar pengalaman dan bisa menjadi jembatan dengan mitra-mitra strategis yang ada di Tiongkok juga di Indonesia, sehingga bisa menjadi jembatan antara kedua pemerintah. Dan secara khusus MPR Tiongkok menyampaikan juga duka cita dan simpati yang mendalam atas peristiwa bencana alam yang terjadi di Indonesia. Dan ini merupakan kunjungan pertama dari beliau sejak menjabat sebagai Ketua MPR RRT ke Indonesia, di mana beliau hadir di sini ya untuk bisa membalas kunjungan Presiden Prabowo yang pada bulan September lalu juga secara khusus datang ke peringatan 80 tahun kemenangan perang parade kemenangan. Jadi memang ini sebagai salah satu kunjungan balasan untuk mempererat hubungan antara Indonesia dan Tiongkok. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kesiapan pemerintah akan menambah anggaran demi mempercepat penanganan bencana. TNI dan Polri juga diperintahkan memberikan dukungan penuh di seluruh wilayah terdampak. Pemerintah menyoroti pentingnya respon cepat terhadap bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam keterangannya di Lanut Halim Perdana Kusuma, Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut pemerintah pusat terus menggerakkan dukungan masif untuk memastikan penanganan berlangsung efektif di lapangan. Terkait arahan Presiden, Prasetyo menjelaskan bahwa Prabowo Subianto meminta seluruh jajaran pusat dan daerah memberikan dukungan penuh baik dari segi koordinasi maupun pemenuhan kebutuhan dasar. Ketersediaan pangan dinilai aman, sementara distribusi BBM tetap dijaga termasuk melalui metode dropping udara untuk wilayah yang terisolasi. Pemerintah juga menghargai simpati dan tawaran bantuan dari negara sahabat meski Indonesia masih mampu menangani situasi secara mandiri. Di sisi pembiayaan, Prasetyo menegaskan bahwa dana siap pakai APBN untuk keadaan darurat masih mencukupi. Presiden pun telah memberi instruksi agar anggaran dapat ditambah bila diperlukan, terutama bagi kementerian, lembaga, TNI, dan Polri yang berada di garis terdepan penanganan bencana. Adalah penanganannya. Penanganannya, saudara-saudara tadi sudah bisa lihat bahwa semenjak terjadinya bencana di Aceh, Sumatera Utara maupun di Sumatera Barat, seluruh sumber daya nasional bekerja keras untuk melakukan penanganan gitu.
support atau backup dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten, termasuk mengenai anggaran yang Bapak Presiden langsung memberikan instruksi kepada kami, jajaran terkait untuk membackup sepenuhnya ya, proses penanganan terhadap bencana yang menimpa saudara-saudara kita di 3 provinsi. Kan cukup Mas ya anggarannya? Cukup, jadi kan di dalam APBN itu ada yang namanya dana siap pakai yang memang diperuntukkan untuk kesiapsiagaan kebencanaan, tetapi Bapak Presiden sudah memberikan instruksi secara langsung apabila dana siap pakai secara jumlah nominal itu perlu dilakukan penambahan, maka akan dilakukan penambahan itu. Dan ini juga termasuk berlaku kepada beberapa KL terkait, contoh misalnya TNI maupun kepolisian yang kita semua melihat bahwa TNI maupun Polri salah satu garda terdepan di dalam proses penanganan bencana yang tentunya itu membutuhkan sumber daya keuangan yang itu pun akan kita backup. Di Redaksi Simpo TV melaporkan. Bantuan logistik terus mengalir untuk masyarakat yang terdampak banjir dan longsor di wilayah Sumatera. Kementerian Perhubungan mengerahkan sejumlah armada untuk mempercepat distribusi bantuan. Tak hanya melalui jalur laut, pengiriman bantuan juga dilakukan melalui jalur udara untuk menjangkau wilayah yang sulit dicapai akibat bencana. Bantuan logistik untuk masyarakat terdampak banjir dan longsor di Sumatera terus disalurkan. Sebanyak 4 kapal keselamatan dan patroli laut atau KPLP diterjunkan untuk mengangkut puluhan ton bantuan hasil donasi dari pegawai Kemenhub dan para stakeholder. Bantuan yang dikirim meliputi pakaian layak pakai, obat-obatan, serta bahan pokok. Seluruhnya diharapkan mampu mempercepat proses pemulihan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di lokasi bencana. Tidak hanya melalui kapal laut, Kemenhub juga mengoptimalkan pengiriman melalui jalur udara untuk menjangkau daerah-daerah terisolasi. Dengan berbagai upaya pengiriman, baik melalui laut maupun udara, Kemenhub berharap bantuan ini dapat segera terdistribusi secara merata dan membantu masyarakat yang masih berada di wilayah terdampak. Di Redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Palang Merah Indonesia mengerahkan puluhan truk tangki air untuk membantu penanganan bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah di Sumatera. Tak hanya armada, ratusan relawan juga diterjunkan untuk memperkuat layanan distribusi air bersih bagi warga yang terdampak. Palang Merah Indonesia atau PMI mengerahkan 60 unit truk tangki air berkapasitas 5.000 liter untuk memperkuat layanan distribusi air bersih di wilayah yang terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Sebanyak 120 personel relawan juga diterjunkan untuk mendukung operasi kemanusiaan ini. Seluruh armada dan relawan disebar ke berbagai titik yang masih mengalami krisis air bersih. PMI menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih menjadi prioritas utama dalam fase tanggap darurat bencana. Dengan pengerahan armada truk tangki dan ratusan relawan, PMI berharap layanan air bersih dapat terus terjaga dan mengurangi beban masyarakat yang terdampak bencana. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Tim DVI Polri berhasil mengidentifikasi korban bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Barat. Hingga Rabu pagi, sebanyak 161 korban telah berhasil diidentifikasi. Dalam keterangan di Posko Terpadu Sumatera Barat, tim DVI Polri menyampaikan jumlah terbaru korban bencana. Proses identifikasi hari ini dipimpin langsung oleh Kabid DVI Pusdokes Polri, Kombes Pol Dr. Wahyu Idayati, bersama dengan 15 personil DVI lainnya. Rabu 3 Desember 2025, pukul 9 waktu Indonesia Barat, total korban dilaporkan sebanyak 193 orang. Sebanyak 161 korban diantaranya telah berhasil diidentifikasi, sementara 32 jenazah lainnya masih belum teridentifikasi. Sedangkan korban hilang dilaporkan sebanyak 216 orang. Wahyu menjelaskan kondisi jenazah yang sudah lebih dari 1 minggu menyulitkan proses identifikasi secara visual. Menurutnya, sebagian korban diduga terbawa arus sehingga pakaian dan identitas visual banyak yang hilang. Setelah kami dapat data tadi, itu ternyata sebagian besar mungkin karena terbawa arus atau intinya pakaian-pakaiannya itu sudah banyak yang tidak ada.
Sehingga kami di sini kesulitan untuk mengidentifikasi secara visual, gitu kan? Karena ya secara visual itu kan harus cocokkan pakaiannya, ciri-cirinya. Nah kalau kondisi sudah tidak terlalu bagus, kita kesulitan untuk mencocokkan itu. Makanya pergerakan untuk identifikasi itu agak melampau. Tapi kami sekarang seperti di samping ini kami mengumpulkan para keluarga yang melaporkan hilang atau Posko AM. Ini kami sedang mengambil sampel DNA untuk kami bawa ke Jakarta. Jadi sampel DNA untuk korban-korban yang meninggal sudah kami ambil, tinggal mengambil sampel DNA pembanding dari keluarga-keluarga yang nanti akan kami kirim ke Jakarta untuk diperiksa DNA. Dari Jakarta, Jiana Bila, Simpo TV melaporkan. Dari Kapolri Listio Sigit Prabowo menyampaikan tidak ada lagi pelaku penjarahan yang ditahan terkait insiden di sejumlah minimarket di Sumatera. Seluruh warga yang sempat diamankan telah dilepas, mengingat situasi darurat dan kebutuhan mendesak akan logistik di daerah tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh warga yang sempat diamankan dalam peristiwa penjarahan di sejumlah titik Sumatera sudah dibebaskan Polri. Dalam keterangannya, Kapolri menjelaskan, kepolisian memahami kondisi di lapangan, yakni masyarakat yang sedang terdesak untuk mendapatkan kebutuhan logistik pasca banjir bandang dan longsor. Kapolri menyampaikan langkah pembebasan diambil karena fokus utama Polri saat ini adalah penanganan kemanusiaan, termasuk memulihkan situasi dan mempercepat distribusi bantuan. Terkait dengan tadi adanya informasi penjarahan bahwa sampai saat ini sudah tidak ada lagi yang diamankan, semuanya kita lepas. Jadi kita juga paham bahwa saat itu mereka hanya membutuhkan logistik, makanan, dan saat ini semuanya sudah dilepas. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggaini, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke Panglima TNI Jenderal Agus Subianto angkat bicara terkait video penyaluran bantuan yang terlihat dilempar dari helikopter di wilayah terdampak bencana di Sumatera. Agus menegaskan keputusan tersebut diambil demi keselamatan penerbangan karena helikopter tidak dapat mendarat akibat adanya halangan kabel listrik. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menjelaskan alasan dibalik proses pendropingan bantuan yang viral di media sosial. Terlihat dilempar dari helikopter di wilayah terisolasi akibat banjir dan juga longsor di Sumatera. Agus menyampaikan helikopter sempat mengupayakan pendaratan namun terhalang oleh jaringan kabel listrik di titik evakuasi, sehingga pilot memutuskan untuk menjatuhkan bantuan dari udara agar logistik tetap dapat dimanfaatkan warga. Agus mengakui sebagian logistik sempat tercecer dan juga rusak, namun prosedur pengiriman melalui helibox dan payung udara dirancang untuk meminimalkan risiko kerusakan saat menyentuh tanah. Kemarin dalam pemberian bantuan, memang saya tekankan kepada prajurit TNI untuk tetap menjaga keamanan personil dan alutsista, yaitu pesawat yang digunakan, karena di Padang ada personil TNI, tiga personil, dua dari POM, satu Babinsa. Pada saat membantu penanganan bencana terbawa arus, beberapa hari ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Sehingga saya tekankan bahwa dalam penanganan perbantuan agar tetap menjaga keamanan personil dan alutsista yang digunakan. Nah, pada saat kemarin heli mau mendarat, di situ ada kabel, sehingga diputuskan oleh pilot barang itu tetap di drop, walaupun mungkin ada beberapa beras yang tercecer, tapi daripada dibawa lagi ke pangkalan udara, lebih baik di drop dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. TNI sendiri saat ini mengerahkan pesawat CN dan juga Hercules untuk menjangkau wilayah yang tidak bisa dilewati jalur darat. Dari Jakarta, Jiana Mila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemerintah juga bersiaga menghadapi cuaca ekstrim hingga akhir tahun dengan potensi hujan sangat lebat. Seluruh aparat dan lembaga diminta siap menanggulangi dampak bencana.
Pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim yang diperkirakan berlangsung hingga akhir tahun. Wilayah Aceh, Sumatera Utara hingga Papua diprediksi turun hujan lebat hingga sangat lebat, sehingga antisipasi dini menjadi prioritas. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dalam keterangan pers di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta menyampaikan langkah antisipasi ditujukan untuk menekankan resiko banjir dan longsor. Koordinasi lintas lembaga terus diperkuat agar respon cepat dapat menjangkau wilayah terdampak secara efektif. BMKG sudah menyampaikan ada potensi hujan lebat, bahkan sangat lebat sampai akhir tahun ini, termasuk di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Dan ini kami telah mewaspadai dan mempersiapkan sedini mungkin untuk mengurangi risiko semaksimal mungkin. Seluruh lembaga telah diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk ekstra responsif dan memastikan fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan berbagai fasilitas dan layanan vital. Artinya terus dilakukan penanganan nasional dengan mengerahkan sumber daya maksimal pemerintah pusat dari seluruh kementerian dan lembaga, baik itu BNPB, termasuk juga luar biasa dari TNI dan Polri. Selain itu, TNI, BMKG, dan BNPB melakukan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi intensitas hujan. Pratikno menegaskan Presiden Prabowo telah memerintahkan seluruh lembaga dan aparat terlibat aktif menangani dampak bencana sebagai prioritas nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Khofifah hadiahi umroh hingga bedah rumah untuk para guru. Selengkapnya usai jeda tetap di Menyapa Indonesia Malam Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya di mana Wakil Menteri Sosial Agus Jabo mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama 2 Medan di Sentra Bahagia Medan pada 2 Desember 2025. Wamensos memastikan fasilitas berjalan baik sehingga siswa bisa belajar dan tinggal dengan nyaman. Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 2 Medan di Sentra Bahagia Medan pada Selasa 2 Desember 2025. Kedatangan Wamensos disambut Kepala Sekolah serta para guru SRMP 2 Medan. Dalam kesempatan itu, Wamensos meninjau ruang kelas, asrama, hingga ruang makan. Dalam kunjungan ini, Wamensos memastikan fasilitas berjalan baik sehingga siswa bisa belajar dan tinggal dengan nyaman. Wamensos pun menekankan pentingnya disiplin kepatuhan serta kerukunan para guru agar suasana belajar tetap kondusif. Kunjungan ditutup dengan para siswa yang menyanyikan lagu Terima Kasih Bapak sebagai ungkapan syukur dan juga semangat untuk belajar lebih baik lagi setiap hari. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama kementerian dan lembaga terkait menggelar rapat terbatas tentang tata kelola penyelenggaraan program makan bergizi gratis di Gedung Geraha Mandiri Kemenko Pangan pada Rabu sore kemarin. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan rapat tersebut perdana dilakukan menyusul lahirnya implementasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada 17 November lalu. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan terdapat sejumlah langkah-langkah penting yang harus segera diambil dalam mengimplementasikan tata kelola penyelenggaraan program makan bergizi gratis. Pertama, memastikan 26 kementerian lembaga terkait untuk melakukan sosialisasi secara masif ke kampus dan daerah-daerah untuk menyelesaikan tanggung jawabnya masing-masing. Kedua, mengupayakan percepatan tata kelola penyelenggaraan program MBG di wilayah 3T, terutama pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Serta yang ketiga, mengupayakan percepatan pelatihan SLHS dan pemenuhan tenaga ahli gizi di daerah-daerah. Menurut Zulhas, posisi tenaga ahli sangat diperlukan dalam program MBG.
Ia pun mengatakan untuk saat ini tenaga ahli gizi tak harus dari lulusan atau sarjana gizi saja, melainkan juga dapat diisi oleh sarjana kesehatan masyarakat, sarjana teknologi pangan, dan sarjana keamanan pangan. Beberapa hal penting yang kami rapatkan dan harus segera diambil langkah-langkah. Pertama tentu karena menyangkut hampir 26 kementerian lembaga, sosialisasi secara masif tingkat pusat dan daerah, nanti akan tanggung jawabnya masing-masing. Menyelesaikan ada 15 peraturan turunan, 13 sudah di MBG Pak Dadan ya. Ada 13 tinggal disesuaikan nomor pres. Antara lain percepatan 3T Pak. 3T. Kemudian sekarang sudah ada SPPG 16.630 yang sudah operasional, memberikan 47,2 juta penerima manfaat. Berarti masih ada, ini baru separuh. Untuk percepatan itu tolong nanti pelaksana harian Pak bersama-sama untuk verifikasi biar cepat, bersama-sama bareng, bukan menentukan tapi bareng-bareng mungkin memberikan pendapat-pendapat dan seterusnya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, memberikan kado istimewa yakni hadiah umroh hingga bantuan bedah rumah kepada beberapa guru. Bantuan ini merupakan bentuk apresiasi tertinggi Pemprov Jatim terhadap dedikasi para guru yang selama ini berjuang di wilayah untuk membutuhkan perhatian. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar peringatan Hari Guru Nasional sekaligus Hari Aksara Internasional 2025. Acara ini menjadi momentum penting untuk menegaskan komitmen Pemprov Jatim dalam menghargai peran guru serta memperkuat literasi digital sebagai fondasi peradaban. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara langsung memberikan apresiasi tinggi kepada ribuan guru dan tenaga pendidik yang hadir. Dalam kesempatan tersebut, Khofifah menyerahkan penghargaan kepada 13 penerima anugerah guru dan tenaga pendidikan, transformatif, dedikatif, dan juga pelopor komunitas belajar pada ajang nasional tahun 2025. Sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi luar biasa, Khofifah memberikan hadiah istimewa berupa grand prize umroh kepada 4 guru terpilih. Selain itu, apresiasi diberikan dalam bentuk lain yang langsung menyentuh kesejahteraan, yaitu pembinaan senilai 5 juta kepada 6 guru inspiratif dari berbagai jenjang pendidikan. Bantuan bedah rumah senilai 20 hingga 25 juta kepada 20 guru dari berbagai daerah di Jawa Timur. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Uni Emirat Arab merayakan Hari Persatuan ke-54 di Abu Dhabi pada Selasa 2 Desember 2025 yang lalu. Acara ini dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden, dan para pejabat tinggi negara. Uni Emirat Arab merayakan Hari Persatuan ke-54 di Abu Dhabi pada Selasa 2 Desember 2025. Rekaman video menunjukkan para pemimpin UAE menyanyikan lagu kebangsaan dan menyaksikan pertunjukan cahaya beserta drone di sekitar gedung Zayed National Museum. Media setempat melaporkan Presiden UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan secara resmi meresmikan Zayed National Museum di distrik kebudayaan Saadiyat Islam. Peresmian itu berlangsung bersama anggota Dewan Tertinggi dan para penguasa Emirat sebagai bagian dari perayaan Hari Persatuan. Hari Persatuan memperingati berdirinya Uni Emirat Arab pada tahun 1971 ketika 6 Emirat bersatu di bawah satu bendera. Emirat ke-7, Ras Al Khaimah, menyusul pada Februari 1972. Perayaan tahun ini mengusung slogan United dan juga melibatkan lebih dari 200 kewarganegaraan yang juga tinggal di UAE. Partisipasi beragam komunitas itu menjadi simbol semangat persatuan dan identitas nasional negara Teluk tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, di mana tanggul laut di kawasan Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara dilaporkan mengalami kebocoran pada Kamis pagi. Sejumlah video yang kami terima menampakkan air laut yang sudah melampaui batas daratan. Rembesan air terlihat di sejumlah sisi tanggul beton, sementara banjir rob diperkirakan menerpa wilayah pesisir Jakarta hingga tanggal 6 Desember dengan puncak 5 Desember pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Tanggul laut di pesisir Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara dilaporkan mengalami kebocoran pada Kamis pagi. Dalam video yang beredar, air laut terlihat sudah melebihi batas daratan dan hanya ditahan oleh tanggul beton yang ada di lokasi. Rembesan air muncul di sejumlah celah beton, memperlihatkan tekanan air laut yang mulai meningkat menjelang fenomena banjir rob. Banjir rob di wilayah pesisir Jakarta diperkirakan terjadi pada tanggal 4 hingga 6 Desember 2025 dengan puncak terjadi pada 5 Desember pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Warga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir rob, terutama yang ada di kawasan pesisir dan juga yang berada di daratan rendah dan dekat dengan tanggul laut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Kita beralih ke MPR RI. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto fokus memulihkan 3 provinsi terdampak banjir dan longsor. Seluruh kementerian, pemerintah daerah, dan BUMN dikerahkan untuk mempercepat penanganan pasca bencana. Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memfokuskan perhatian pemerintah pada penanganan dampak banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Seluruh instrumen pemerintah termasuk kementerian, pemerintah daerah, dan BUMN strategis dikerahkan untuk memulihkan kondisi ketiga provinsi terdampak. Muzani menjelaskan Prabowo telah meninjau lokasi terdampak pada Senin 1 Desember dan merasakan langsung beban berat yang dialami warga, mulai dari kehilangan tempat tinggal hingga anggota keluarga. Presiden juga menginstruksikan percepatan perbaikan jalan dan jalur komunikasi sebagai prioritas dalam upaya penanganan pasca bencana. Beliau hari-hari ini sedang mengerahkan kekuatan segalanya untuk memulihkan kondisi di 3 provinsi tersebut. Beliau melihat langsung kerusakan dan musibah tersebut. Beliau melihat langsung kerugian yang didapatkan akibat dari bencana tersebut. Dia juga melihat langsung pengungsi serta masyarakat yang terdampak akibat dari musibah tersebut. Beliau merasakan bagaimana beban berat yang dirasakan oleh masyarakat, termasuk beliau merasakan bagaimana keluarga yang dikasihan, yang terkasih, yang tersayang hilang, yang sampai sekarang belum ditemukan jasad dan jenazahnya. Ya, ini boleh terus berkoordinasi tadi dengan banyak pihak terkait, baik yang berkaitan dengan bantuan ataupun perbaikan infrastruktur, bahkan Dirut PLN, Dirut Pertamina sudah dikerahkan untuk memulihkan kondisi listrik, suplai bahan bakar di sana agar normal. Sejak awal bencana, pemerintah pusat menyalurkan berbagai logistik, termasuk sekitar 100 perangkat Starlink, genset, dan tenda. BNPB dibantu TNI dan Polri mendistribusikan bantuan hingga ke titik-titik terdalam yang aksesnya terputus akibat longsor, sekaligus melakukan modifikasi cuaca di berbagai lokasi untuk menanggulangi banjir dan longsor ekstrim. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah mengarahkan truk BBM dan alat berat untuk mempercepat pemulihan proses pasca banjir di Aceh Tamiang. Upaya ini difokuskan untuk membangun akses darat agar distribusi bantuan dan evakuasi warga berjalan lancar. Setelah banjir melanda Aceh Tamiang, pemerintah mempercepat upaya pemulihan di wilayah terdampak. Terlihat sejumlah kendaraan pengangkut bahan bakar minyak dan alat berat dari Pertamina, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Perhubungan diberangkatkan dari Medan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Dari udara terlihat truk BBM dan truk logistik, serta kendaraan berat lainnya bergerak melewati jalur yang masih tergenang. Kondisi ini menunjukkan tantangan besar dalam distribusi bantuan, sehingga pembukaan akses darat menjadi fokus utama untuk mobilisasi bantuan dan evakuasi warga. Dengan dukungan alat berat dan koordinasi lintas kementerian, pemerintah menargetkan arus logistik ke Aceh Tamiang bisa kembali lancar. Pengiriman BBM dan bantuan terus dimaksimalkan agar masyarakat terdampak dapat segera kembali menjalankan aktivitas normal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu juga, akses jalan darat yang mulai terbuka di Sibolga memudahkan PLN memulihkan jaringan listrik pasca banjir dan longsor. Tim PLN bergerak cepat dalam memperluas distribusi listrik agar warga dapat kembali beraktivitas dengan normal. Setelah banjir dan longsor melanda Sibolga, akses jalan darat mulai kembali terbuka, membuka peluang bagi PLN untuk mempercepat pemulihan listrik. Tim PLN kini bisa menjangkau menara jaringan tegangan rendah yang sempat rusak sehingga distribusi listrik secara bertahap kembali diperluas ke warga. Direktur Utama PLN Dermawan Prasojo mengatakan timnya bekerja tanpa henti untuk memastikan pasokan listrik segera pulih. Selain memperbaiki infrastruktur, PLN juga menyalurkan genset dan lampu darurat dari berbagai daerah untuk membantu kebutuhan warga sehari-hari. Dengan petugas yang bekerja 24 jam penuh, PLN menargetkan aliran listrik di Sibolga dan Tapanuli Tengah dapat kembali normal pada Jumat 5 Desember 2025. Upaya ini diharapkan membuat aktivitas masyarakat kembali lancar dan mendukung pemulihan pasca bencana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Tak hanya itu saja, namun pemerintah juga terus mempercepat pemulihan jaringan komunikasi bagi para warga yang terdampak bencana di Sumatera. Akses komunikasi yang kembali stabil membantu para pengungsi merasa lebih tenang selama berada di pos-pos penampungan. Pemerintah tidak hanya menyalurkan bantuan makanan dan obat-obatan melalui jalur laut, darat, dan udara, tetapi juga mempercepat pemulihan jaringan komunikasi bagi warga terdampak bencana di Sumatera. Akses komunikasi yang kembali lancar membuat para pengungsi merasa lebih tenang selama menunggu pemulihan di pos-pos penampungan. Nur Aisyah Pasaribu, 60 tahun, pengungsi banjir di Gor Pandan Tapanuli Tengah, mengaku sangat terbantu dengan pulihnya jaringan tersebut. Ia menuturkan bahwa saat banjir terjadi pada Rabu pagi pekan lalu, listrik padam dan sinyal terputus sehingga ia tidak dapat segera menghubungi keluarganya di Sepolga. Kini dengan adanya puluhan perangkat Starlink yang disalurkan ke berbagai lokasi bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar, termasuk wilayah-wilayah yang terisolasi, komunikasi menjadi jauh lebih mudah. Nur menyampaikan rasa syukur atas kemudahan berkomunikasi dan bantuan yang diterima selama berada di pengungsian, sambil berharap proses pemulihan pasca bencana dapat berjalan lancar. Harapan yang sama juga disampaikan Teti Borugultom, warga desa Sigiring-Giring, Kecamatan Tuka, yang menginginkan perbaikan segera terhadap rumah-rumah warga yang rusak akibat banjir. Baru saya minta bantuan ke tim Basarnas. Jadi mereka mengasih jaringan dengan video call sama saudara-saudara atau anak saya. Dan mereka mengetahui keadaan saya selamat. Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo, kami meminta bantuan karena dampak banjir di Tapanuli Tengah pada banyak rumah-rumah masyarakat yang rusak. Mohon bantuannya Pak, bagaimana biar masyarakat Tapanuli Tengah itu bisa kembali ke rumahnya dan akses terutama listrik biar cepat di kondusif. Bersyukur Pak, bersyukur kali Pak masih ada lagi kayak gini Pak. Kami meminta sama Pak Presiden, minta tolong Pak diberikan kami bantuan makanan, pakaian, dan membuat kampung kami biar bisa lagi layak kami tempati Pak. Terima kasih Pak ya Presiden, tolong ya Pak. Semoga Bapak Presiden diberikan umur panjang, sehat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu juga dari Polda Sumatera Utara membangun jembatan darurat di Tapanuli Tengah untuk memulihkan akses warga yang terputus akibat bencana alam. Jembatan itu merupakan penghubung penting antara Pandan dan Kalangan, sekaligus menjadi ruas vital jalur lintas Sumatera. Sejumlah personil dari Polda Sumut termasuk Karolop, Ditpolairut, Ditcyber, Satbrimob, serta jajaran Polres Tapteng sejak pagi bergotong royong membangun jembatan darurat. Pembangunan ini dilakukan dengan peralatan seadanya di tengah kondisi medan yang cukup berat. Meski demikian, tim gabungan terus melakukan percepatan agar akses darurat segera bisa digunakan oleh warga dan kendaraan pembawa bantuan. Rusaknya jembatan penghubung ini sempat menghambat mobilitas masyarakat, distribusi logistik, dan arus bantuan ke sejumlah titik terdampak. Langkah cepat yang diambil merupakan komitmen Polri untuk memastikan masyarakat tidak terisolasi. Pembangunan jembatan darurat ini diharapkan dapat memulihkan konektivitas secara bertahap dan memperlancar kembali pengiriman bantuan ke wilayah terdampak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kabar baik datang dari Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, menyampaikan bahwa akses darat menuju Aceh Tamiang kini sudah kembali dibuka. Kondisi ini mempermudah arus bantuan logistik yang selama ini terhambat akibat jalan yang terputus. Dalam laporan yang diterima dari TNI Polri hingga BNPB, serta komunikasi langsung dengan Bupati Aceh Tamiang, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengungkapkan bahwa jalur darat yang sempat terputus ke Aceh Tamiang kini telah kembali terhubung sejak 2 Desember lalu. Dengan pulihnya akses tersebut, Teddy menyebutkan seluruh truk bantuan dari Medan menuju Aceh Tamiang sudah dapat melintas. Teddy juga menambahkan proses distribusi logistik telah kembali berjalan normal, terutama setelah sebelumnya hanya mengandalkan pengiriman melalui jalur udara dan laut. Update terkait mengenai Aceh Tamiang. Jadi laporan dari TNI, Polri, BNPB, kemudian beberapa kali kami menghubungi Bupati
Aceh Tamiang, Pak Armia Fahmi. Intinya adalah tanggal 2 Desember lalu jalur darat yang sebelumnya terputus sudah tersambung. Kemudian seluruh truk bantuan yang dari Medan menuju Aceh Tamiang sejak kemarin dan khususnya hari ini sudah bisa berjalan melalui Medan ke Aceh Tamiang. Perjalanan sekitar mungkin 3 jam. Kemudian tadi terakhir kami jam 1 menghubungi langsung beliau. Jam 1 siang tadi beliau sedang menurunkan bantuan yang truk-truk datang dari Medan di Aceh Tamiang. Dan jadi intinya alhamdulillah jalur darat sudah sambung. Sebelumnya memang sebelum tanggal 2 jalur darat terputus dan logistik tetap disalurkan melalui udara dan laut. Memang di sana ada 12 kecamatan, sekitar 216 desa. Tentunya belum semua. Dan alhamdulillah hari ini dan kemarin sudah jalur darat. Kita harapkan bersama penyaluran dapat dimaksimalkan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Airbus A400 TNI AU bawa 24 ton bantuan logistik tiba di Aceh. Informasi lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami. Berita kami lanjutkan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional Nusron Wahid mengungkapkan modus dari sindikat mafia tanah selalu dimulai dari tingkat paling hulu dari aparatur desa. Menurut Nusron, kejahatan mengenai pertanahan sudah membuat masyarakat resah. Terlebih para mafia tanah tersebut diketahui membangun sindikatnya secara terstruktur dan sistematis. Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengungkapkan kejahatan mengenai pertanahan yang terjadi belakangan ini telah membuat masyarakat resah. Terlebih para mafia tanah tersebut membangun sindikatnya secara terstruktur dan juga sistematis yang dimulai dari tingkat aparatur desa. Selain mengungkap modus mafia tanah, Nusron juga turut menyoroti sistem hukum pertanahan yang dinilai masih lemah. Salah satunya yakni pembuktian transaksi pertanahan yang masih sangat bergantung pada dokumen historis yang menjadi akar permasalahan munculnya sengketa tanah. Menurutnya persoalan sengketa merupakan hal yang hampir tak terhindarkan ketika sudah menyangkut riwayat termasuk dalam persoalan tanah. Sehingga penanganan dari kementerian, lembaga, dan aparat penegak hukum harus disesuaikan dengan metode baru agar tidak berulang. Karena perencanaan benar apa enggak? Kalau bisa jadi perencanaannya benar, implementasinya enggak benar. Berarti kan mengalami disfungsi. Bisa jadi perencanaannya udah salah. Kan kita mau lihat dulu ini. Ya kan, satu persatu. Kan ini kan harus dilihat dari RT RW provinsi sama RT RW kabupaten kotanya. Harus satu-satu dalam masalah perencanaan. Jadi bisa perencanaannya benar, implementasinya salah. Bisa memang dari perencanaannya udah salah. Lebih lanjut, Nusron mengungkapkan tantangan lain dari kejahatan pertanahan akan terus bermetamorfosa, terutama dari persoalan riwayat. Hal itu seperti yang terjadi dalam konflik sengketa tanah di Makassar antara PT Haji Kala milik Wakil Presiden RI ke-10 Yusuf Kala dengan PT Goa Makassar Tourism Development yang merupakan bagian dari Lipo Group. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke Kementerian Lingkungan Hidup yang akan memanggil sejumlah perusahaan yang diduga berperan sebagai penyebab banjir bandang dan longsor di Sumatera. Di mana terdapat 8 perusahaan yang akan dimintai penjelasan soal duga pelanggaran lingkungan. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal usai menggelar rapat bersama Komisi 12 DPR RI di Gedung Parlemen Senen, Jakarta pada Rabu siang. Hanif menjelaskan bahwa pihaknya akan memanggil dan mendalami keterangan sebagian perusahaan terkait adanya dugaan pelanggaran.
Mengingat selain cuaca yang buruk, banjir bandang di Sumatera juga dipicu dengan adanya pembalakan liar di hulu sungai. Hanif mengakui sebagian besar perusahaan telah mengantongi izin, namun pihaknya tidak segan memberikan sanksi administrasi hingga pidana jika terbukti melanggar. Jadi terkait liar dan tidak liar kami tidak melihat itu. Silakan izinnya ada, tetapi kalau menimbulkan kerusakan lingkungan itu urusan Menteri Lingkungan Hidup. Ya. Itu ada berapa perusahaan, Ini akan terus berkembang. Saat ini baru terdata 7 dari 8. 8-nya sebenarnya belum aktif, tapi kami akan dalami lagi. Jadi ini yang di Batang Taruh ya. Tetapi tentu kita harus adil. Itu support-support kecil dari, maksudnya support-support dari unit usaha. Tapi yang paling besar itu dilakukan banyak pihak, itu harus kita juga dalami ya. Tidak kemudian seperti yang harusnya bagian hulu ini menjadi hutan, ternyata menjadi pertanian lahan kering. Ini benar-benar luasnya sangat luas sekali. Dari 340.000 hektar mungkin 50-an ribu di hulunya itu dalam bentuk lahan kering yang tidak ada pohon di atasnya, sehingga begitu hujan sedikit ya sudah kita bayangkan. Itu mungkin ya penjelasan. Kan ada penyelidikan, mulai melakukan penyelidikan. Iya. Nah itu nanti ujungnya bisa ke proses pemindahan. Kita ada 3 hal, jadi multidos. Jadi mulai dari sanksi administrasi kita akan kenakan ke pemerintah daerah. Jadi kami tidak akan ragu-ragu memberikan sanksi ke pemerintah daerah bila mana berdasarkan kajian saintifik dia kebijakannya memperburuk kondisi landscape. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Aktivis nasional melaporkan dugaan aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Sangau, Kalimantan Barat. Selain adanya aktivitas tambang boksit ilegal, ada pula dugaan ketidaklengkapan administrasi perizinan. Aktivis nasional yang peduli terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi dan dengan adanya tambang ilegal di Indonesia membuat aktivis nasional bersuara dengan membawa bukti dokumen data aktivis nasional mendatangi kantor Kementerian Sumber Daya Air dan Mineral yang berada di Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Kedatangannya tersebut tak lain untuk melaporkan adanya dugaan aktivis tambang boksit ilegal di Kabupaten Sangau, Kalimantan Barat dan mendesak untuk menindaklanjuti dugaan praktik tambang boksit ilegal. Selain adanya dugaan aktivitas tambang boksit ilegal dan juga dugaan ketidaklengkapan administrasi perizinan yang dinilai dalam aktivitas tersebut telah merugikan keuangan negara ratusan miliar rupiah. Dari data Kementerian SDM yang menyebut tidak adanya RKAB pada tahun 2023, 2024, dan 2025 untuk perusahaan tersebut. Ketiadaan RKAB menjadi dasar dugaan bahwa jaminan reklamasi dan dana pasca tambang juga belum tersedia. Selain itu, aktivis juga menyorot peran pengawasan pemerintah provinsi dan juga aparat kepolisian di Kalimantan Barat dapat menindak tegas aktivitas tersebut. Setelah dari sini, kami akan melakukan laporan resmi kepada Satgas di Kejaksaan Agung, kemudian ke Istana Presiden. Seperti itu. Ada kerugian negara nggak, Pak? Ya, ini di sini diduga tahun 2023, 2024 hingga 2025. Data SDM yang mengatakan, bukan saya, bahwa RKAB-nya tidak ada. Kalau RKAB tidak ada, sudah jelas jaminan reklamasi juga tidak ada. Dana pasca tambang juga tidak ada. Masyarakat Indonesia dan para pejabat, khususnya buat Pak Prabowo. Pak, tolong rakyat Bapak dalam keadaan susah, Pak. Masih ada bencana nasional. Ini mau disusul lagi dengan bencana berikutnya. Kami sebagai rakyat mau proaktif membantu pemerintahan Prabowo. Kami melaporkan sesuai dengan prosedur. Tolong ditindaklanjuti. Jangan sampai tidak ditindaklanjuti. Karena kami akan bersuara makin besar lagi. Rencananya selain ke SDM, aktivis lingkungan hidup Kepulauan Riau berencana melaporkan praktik tambang boksit ilegal ke Kejaksaan Agung untuk segera ditindaklanjuti. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Dari Ketua DPR Puan Maharani memastikan bahwa pihaknya siap bekerja sama dengan pemerintah untuk mengevaluasi penyebab bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Namun untuk saat ini dirinya diminta fokus terlebih dahulu untuk langkah-langkah tanggap darurat mengingat masih banyaknya korban yang membutuhkan bantuan. Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam mengevaluasi dan menindaklanjuti perihal penyebab bencana banjir serta longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Bahkan Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Samsurijal juga telah meninjau langsung sekaligus memberikan bantuan terhadap korban yang terdampak. Kendati demikian, untuk saat ini yang menjadi fokus utama ialah langkah tanggap darurat, mengingat masih banyak korban. Tentu saja setelah hal itu
pemerintah akan tanggap untuk melakukan seperti yang tadi ditanyakan. Kemudian DPR RI juga akan aktif untuk menanggapi hal tersebut yang pasti. Tapi sekarang kita fokus dulu kepada para korban dan wilayah-wilayah yang memang masih memerlukan bantuan. Bahkan kami juga sudah mengirim tim yang dipimpin oleh salah satu wakil ketua ke wilayah Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, juga ke Aceh untuk bisa melihat secara langsung situasi lapangan, dan kami bersinergi juga dengan pemerintah bahwa kemudian ada keinginan untuk bisa mengevaluasi ini akibat dari apa, bagaimana kemudian ke depan perencanaannya seperti apa. Tentu saja itu akan ditindaklanjuti. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pesawat angkut berat Airbus A400 TNI Angkatan Udara mendarat di Lanut Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar. Pesawat ini membawa 24 ton bantuan logistik untuk wilayah yang terdampak banjir dan longsor. Pesawat Airbus A400 milik TNI AU tiba di Lanut Sultan Iskandar Muda Aceh Besar pada Rabu 3 Desember 2025. Pesawat yang lepas landas dari Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta membawa 24 ton bantuan logistik untuk masyarakat di lokasi bencana. Bantuan terdiri dari makanan siap saji, sembako, kebutuhan bayi, pakaian, serta obat-obatan dan perlengkapan medis. Kantong darah dari PMI dan perlengkapan kesehatan Puskes TNI juga turut dikirimkan. Selain itu, perangkat komunikasi satelit Starlink disertakan dikirimkan untuk memulihkan jaringan di daerah yang masih terisolasi. Seluruh bantuan akan didistribusikan bertahap dengan prioritas ke wilayah yang terputus aksesnya akibat jembatan rusak, longsor, dan cuaca ekstrim. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ketegangan meningkat di desa Turmus Aya di tepi barat. Warga Palestina hidup dalam ketakutan sejak pemukim Israel membangun outpost baru di sekitar lembah. Petani mempercepat panen dan menghindari jalan tertentu untuk menghindari serangan. Di wilayah Turmus Aya, rasa takut tampak jelas dari cara warga menggarap lahan. Para petani terpaksa mempercepat panen sambil terus mengawasi pergerakan di lembah sekitar. Mereka pun menghindari sejumlah jalan tertentu karena khawatir akan serangan mendadak. PBB melaporkan bahwa selama musim panen zaitun pada Oktober terjadi rata-rata 8 serangan pemukim per hari dan juga angka tertinggi sejak 2006. Serangan ini berlanjut hingga November dengan setidaknya 136 insiden tercatat dalam 3 minggu pertama. Sejumlah mobil dibakar, masjid dirusak, pabrik dirampok, dan lahan pertanian dihancurkan. Meski kekerasan terjadi, otoritas Israel hanya sesekali mengeluarkan kecaman. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa para pelaku merupakan kelompok minoritas, namun di saat yang sama, pos-pos permukiman terus meluas secara terbuka. Demi melindungi keluarga mereka, para pemuda desa berjaga di gerbang setiap kali sirine masjid berbunyi. Warga juga membawa kamera ke lahan pertanian untuk merekam serangan sebagai bukti. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Banjir di Aceh Tenggara membuat lahan jagung warga terendam dan gagal panen. Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah akan memperhatikan kondisi warga dan memberikan bantuan yang terbaik. Banjir dan longsor yang melanda Kuta Cane, Aceh Tenggara membuat banyak lahan jagung warga rusak parah. Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung warga terdampak untuk menyerap aspirasi, sekaligus memastikan pemerintah akan memberikan bantuan terbaik bagi pemulihan lahan. Pada kesempatan yang sama, seorang warga mengeluhkan jagungnya yang habis terendam banjir hingga gagal panen, bencana yang hampir terjadi tiap tahun. Ia juga mengusulkan pembangunan bendungan di sekitar lahan untuk mencegah kerusakan serupa di masa mendatang. Kami ini 100 meter dari kampung kami, mohon dibendung Pak. Di samping ini kali alas besar Pak, jagung kami semua udah habis Pak, kami nggak tahu ke depan tahu untuk apa nih Pak. Mohon tinjau Bapak sebentar Pak. Kami sudah hancur Pak, bertani jagung kami nggak berhasil Pak. Kami setiap tahun banjir Pak, mohon dibendung Pak. Itu saja Pak, dan terima kasih kepada Pak Bupati yang sudah turunkan alat berat kepada kami setiap banjir Pak. Terima kasih Pak Bupati. Itu saja Pak, mohon kami masyarakat Babel Baru ini Pak, sama-sama kita tinjau kali alas 100 meter dari sini Pak. Itu saja permohonan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Bupati Kuta Cane Muhammad Salim Fakri yang mendampingi kunjungan tersebut menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian PUPR akan meninjau dan memperbaiki infrastruktur di area terdampak.
Upaya ini diharapkan membantu warga memulihkan lahan dan kembali menanam jagung. Bapak Presiden ke Sumbar, nanti ada tim. Yakin nggak sama Bupati? Masa Presiden sudah hadir di sini? Selama ada Indonesia, pernah ada Presiden datang ke Kota Cane? Tepuk tangan untuk Bapak Presiden. Maka lebih dan kurang kami mohon maaf, nanti izin Pak Presiden ada tim yang nanti. Ya, Menteri PU masih di sini. Saya kira yakin sama Bapak Presiden. Hidup Pak Prabowo. Kita perhatikan, kita bantu, tapi percayalah kita akan berbuat yang terbaik untuk rakyat. Ya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tak hanya itu saja, namun Presiden Prabowo Subianto juga mengunjungi warga Kuta Cane, Aceh Tenggara yang terdampak banjir bandang. Kepala negara menegaskan pemerintah akan mempercepat perbaikan infrastruktur, terutama perbaikan jembatan-jembatan di Aceh. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi langsung warga Kuta Cane, Aceh Tenggara yang terdampak banjir bandang pada Senin 1 Desember 2025. Kepala negara menyapa masyarakat, menyampaikan rasa prihatin, bela sungkawa, dan doa agar bencana segera berlalu. Kehadiran Presiden disambut sorak-sorai warga yang terdampak musibah. Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan pemerintah akan mempercepat perbaikan akses jalan dan pembangunan kembali jembatan yang rusak akibat longsor. Anggaran perbaikan diambil dari pos sarana dan prasarana desa dengan efisiensi pengeluaran untuk memaksimalkan bantuan ke daerah terdampak. Presiden menekankan bahwa prioritas anggaran negara adalah untuk kepentingan rakyat dan pemulihan kehidupan masyarakat. Kita segera akan membuka jalan-jalan yang putus, jembatan-jembatan yang rusak kita segera perbaiki, ya kan? Alhamdulillah kita punya anggarannya, kita lakukan penghematan banyak di pusat supaya sebanyak mungkin bantuan sebanyak mungkin kita bisa membantu kepentingan rakyat di paling bawah. Kita akan perbanyak perbaikan sekolah-sekolah, semua sekolah akan kita perbaiki. Kita berjuang supaya rakyat di sini nanti mengalami peningkatan kesejahteraannya semuanya. Kita akan berbuat yang terbaik untuk rakyat semuanya. Selain infrastruktur, perbaikan sekolah yang rusak akibat banjir juga menjadi perhatian utama. Prabowo menyampaikan apresiasi kepada jajaran pemerintah dan masyarakat yang bahu-membahu membantu pemulihan pasca bencana, memastikan kondisi daerah segera kembali normal. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Muti menegaskan telah mengalokasikan dana sebesar 13,3 miliar rupiah untuk membantu para siswa yang terdampak bencana di 3 provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga Aceh. Selain masih terus berupaya melakukan pendataan terkait jumlah bangunan sekolah yang mengalami kerusakan. Bencana banjir dan tanah longsor yang meluluh lantahkan fasilitas pendidikan mendapat perhatian khusus dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin malam, turut menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas bencana yang mengakibatkan ratusan orang meninggal dunia. Abdul Muti pun menegaskan telah mengalokasikan dana sebesar 13,3 miliar rupiah untuk membantu para siswa agar mendapatkan perlengkapan sekolah, baik untuk mereka yang duduk di jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Selain masih terus berupaya melakukan pendataan terkait jumlah bangunan sekolah yang mengalami kerusakan, Kemendikdasmen juga akan menyusun langkah-langkah agar proses pembelajaran terhadap para siswa terdampak bencana bisa tetap dilakukan, meski harus berada di tenda pengungsian. Ini kan kami masih melakukan pemetaan, tim kami masih berada di lokasi di 3 provinsi untuk melakukan pendataan sekolah-sekolah yang rusak, kemudian juga yang kedua melakukan pemetaan apa yang perlu kita lakukan untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk tetap bisa belajar. Kemudian yang ketiga, kami juga berusaha untuk nanti memberikan layanan psikososial
Tapi yang sudah kami siapkan dan insya Allah nanti juga akan kami distribusikan, pertama adalah bantuan school kit, baik untuk jenjang SD, SMP maupun SMA. Kemudian juga upaya kami untuk memberikan bantuan dalam bentuk relief melalui dana yang kami sediakan. Kami sekarang sudah menyediakan alokasi dana dari kementerian sebesar 13,3 miliar dan juga menghimpun dana melalui unit zakat di kementerian bagi masyarakat yang mau berpartisipasi kepada untuk mereka yang tertimpa musibah. Selain memberikan kesempatan bagi anak-anak agar bisa tetap belajar, Kemendikdasmen juga bakal memberikan layanan psikososial yang berperan penting dalam membantu korban bencana pulih dari trauma. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, Menko PMK Pratikno menegaskan respon cepat pemerintah terhadap banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Ia menyebut upaya tanggap darurat dan rencana pemulihan jangka panjang dimulai dan disiapkan untuk mempercepat pemulihan masyarakat. Dalam perkembangan terbaru penanganan bencana di Sumatera, pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap siaga menghadapi banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menko PMK Pratikno menyampaikan bahwa selain merespon keadaan darurat, pemerintah juga mulai menyiapkan skenario rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal ini ia sampaikan dalam rapat koordinasi penanganan darurat bencana di Bandar Udara Silangit, Tapanuli Utara pada Minggu 30 November 2025. Pratikno menuturkan bahwa pemerintah menargetkan fase tanggap darurat dapat segera diselesaikan agar proses pemulihan bisa masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi secepatnya. Langkah percepatan ini diharapkan mampu membantu masyarakat kembali beraktivitas normal serta memperkuat ketangguhan menghadapi bencana di masa mendatang. Ia juga mengakui adanya berbagai kendala di lapangan selama proses penanganan bencana. Meski demikian, pemerintah berkomitmen untuk terus mengerahkan seluruh kekuatan guna membantu warga terdampak. Pratikno turut menyampaikan apresiasi kepada aparat relawan dan seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam penanganan banjir dan longsor di Sumatera. Jadi kita saat ini fokusnya adalah tanggap darurat. Pada saat yang bersamaan dengan tanggap darurat, kita juga mulai merancang untuk rehab rekon, penyiapan huntara, hunian sementara, penyiapan hunian tetap, dan tadi juga kita bicarakan karena kita ingin bahwa tanggap darurat bisa segera selesai, terus kemudian masuk ke tahap rehab rekon dalam waktu yang juga secepat-cepatnya agar masyarakat segera pulih beraktivitas seperti biasa dan lebih tangguh dalam menghadapi bencana ke depan. Banyak sekali kendala yang kita hadapi, misalnya pengerahan alat berat yang tidak mudah, tapi akan terus-menerus kita upayakan. Terima kasih pada Pak Kapolri yang hadir bersama kita, yang jajarannya bersama dengan TNI juga luar biasa bekerja keras di lapangan dengan posko-poskonya membantu masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Temukan 22 paket sabu siap edar, Pak Sutri ditangkap polisi. Selengkapnya usai jeda. Tetap di Menyapa Indonesia Malam, Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sinpo TV. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya mengenai peristiwa seorang pria yang nekat menusuk istri sirih dan selingkuhannya hingga berlumuran darah di sebuah rumah di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Motif pelaku akibat cemburu karena istri sirihnya mempunyai hubungan asmara dengan pria lain. Korban berinisial HP ini mengalami luka di bagian dada, punggung, dan juga tangan sebelah kiri akibat menjadi korban penusukan oleh seorang pria di sebuah rumah di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Sementara korban perempuan berinisial AS, istri Siri pelaku mengalami luka tusuk di bagian perut. Keduanya akhirnya dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diberi pertolongan. Sementara pelaku berinisial MTH berumur 50 tahun ini juga sudah diamankan oleh polisi usai melakukan aksinya. Kadit Reskrim Polres Kebayoran Baru Kompol Suparmin mengatakan bahwa motif pelaku akibat cemburu karena istri Sirinya mempunyai hubungan asmara dengan pria lain. Aksi pelaku telah direncanakan dengan mengundang kedua korban untuk bertemu di pusat perbelanjaan di kawasan Blok M. Usai bertemu, pelaku kemudian cekcok dengan selingkuhan istri dan juga berujung penikaman di rumah sang istri Siri. Hasil pemeriksaan ya, pelaku sendiri melakukan perbuatan tersebut didasari karena rasa cemburu. Karena istrinya ditemukan jalan dengan pria lain. Itu korban yang laki itu jalan dengan istri Siri pelaku. Untuk pelaku sendiri sekarang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Pisau yang dipakai pelaku untuk melakukan penusukan sudah disiapkan sebelumnya sama pelaku. Atas kejadian ini, 2 orang yang menjadi korban penusukan masih dilakukan perawatan di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Sementara pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal 351 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah, Lampung, berhasil menangkap pasangan suami istri yang diduga menjadi bandar narkoba. Dalam penangkapan tersebut, petugas berhasil menemukan 22 paket sabu siap edar dan mengamankan 1 orang pelaku lainnya sebagai pembeli. Inilah momen dramatis saat petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah menangkap sepasang suami istri yang merupakan bandar narkoba jenis sabu di Kampung Negara Aji Baru, Kecamatan Anak Tuha. Saat ditangkap, kedua bandar berinisial RH dan juga istrinya IS serta seorang pelaku lainnya berinisial JY yang merupakan pembeli sabu sempat melarikan diri dan membuang barang bukti. Beruntung petugas berhasil menangkap ketiganya dan menemukan barang bukti sabu-sabu sebanyak 22 paket sabu-sabu siap edar yang sempat dibuang pelaku di belakang rumah. Kami berhasil mengamankan 3 terduga. Di antaranya yang pertama berinisial RH, ini sebagai bandar, kemudian IS, ini istri dari bandar tersebut, kemudian 1 orang lagi berinisial JY, yaitu sebagai pembeli. Barang bukti yang berhasil kami amankan, 22 bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih, diduga narkotika jenis sabu seberat 5,88 gram. Polisi masih melakukan pengembangan terkait peredaran narkoba yang dilakukan pasangan suami istri ini. Ketiganya pun bakal dijerat pasal 114 ayat 1 dan atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman kurungan penjara maksimal 20 tahun. Dari Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, seorang pengendara sepeda motor terlibat kecelakaan dengan bus Transjakarta di Jalan Letjen S. Parman, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Rabu 3 Desember 2025 sore. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun sepeda motor pengendara rusak parah akibat masuk ke dalam kolong bus. Beginilah kondisi sepeda motor milik salah seorang pengendara yang terlibat kecelakaan dengan bus Transjakarta di Jalan Letjen S. Parman, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Rabu 3 Desember 2025. Sepeda motor ini menyangkut di kolong bus Transjakarta usai terlibat kecelakaan saat hujan deras mengguyur. Beruntung sang pemilik sepeda motor malang itu berhasil menyelamatkan diri sehingga terhindar dari maut. Menurut keterangan saksi mata, peristiwa kecelakaan tersebut berawal saat kondisi jalan macet dan diguyur hujan deras. Saat itu pengendara motor memaksa masuk ke jalur bus untuk menghindari kemacetan, namun naas motor yang dikendarainya itu bersenggolan dengan bus Transjakarta yang berada di sampingnya. Motor pun akhirnya terjatuh dan masuk ke kolong bus. Kondisi jalan yang licin diduga menjadi penyebab motor dan bus bersenggolan. Awalnya bang, kejadiannya bang? Ini emang mobil udah maju, dia mau nyelip, cuman licin. Oh, ini yang bawa motor abang tadi? Yang bawa motor? Maju mobilnya. Yang bawa motor siapa? Oh, ini teman yang bawa motor? Enggak, saya nggak kenal, cuma ngebantu aja. Oh, yang bawa motor ini orangnya? Yang bawa motor ini. Oh dia keselip ya? Dia nyelip, mobil emang udah maju. Oh, karena licin? Licin, jadi udah jatuh, dia maju, emang udah maju dia. Kan macet, dia ke kanan, saya untung pelan nih. Nah dia udah ngeliat, cuman dia gas kan ini licin, jatuh. Saya ngerem, cuma karena ini licin ya kedorong dia tetap. Oh dia nyalip mau masuk ke jalur? Iya mau masuk.
Untuk saya pelan, kalau kita nggak tahu lah itu. Lagi bawa penumpang kan di bang dalam tadi? Masih ada. Masih ada? Ada, cuma nggak terlalu banyak. Meski tak menimbulkan korban jiwa, namun akibat peristiwa ini kemacetan panjang dari arah Tomang menuju Grogol tak terhindarkan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Ratusan pemuda kocar-kacir saat terjaring razia aparat kepolisian Polres Boyolali di Kompleks Alun-Alun Boyolali, Jawa Tengah. Mereka berusaha melarikan diri dan bersembunyi di tengah ilalang untuk menghindari kepungan petugas. Beginilah kondisi jalan di area Kompleks Alun-Alun Kidul Boyolali, Jawa Tengah sesaat aparat kepolisian dari Polres Boyolali membubarkan ratusan pengendara sepeda motor yang berkumpul dan melakukan balap liar. Ratusan pemuda ini terlihat tancap gas untuk menghindari kepungan petugas saat razia balap liar digelar. Sebagian pemuda bahkan terlihat bersembunyi di tengah ilalang yang juga berada di lokasi. Dan sebagian lain nampak mendorong sepeda motor akibat mesin tidak bisa menyala atau mogok. Petugas mengumpulkan ratusan pemuda tersebut untuk didata dan dimintai keterangan serta memperlihatkan kelengkapan surat kendaraan yang juga mereka bawa. Kapolres Boyolali AKBP Rosyid Hartanto mengatakan razia yang dilakukan itu merupakan bagian dari operasi Zebra Candi 2025 yang digelar secara serentak di wilayah Jawa Tengah. Dalam razia itu, para petugas memeriksa kelengkapan kendaraan dan melakukan penilangan kepada pengendara yang tidak memiliki kelengkapan surat kendaraan. Selain menindak dengan tilang, petugas juga mengimbau kepada para pengendara agar selalu mematuhi aturan berlalu lintas, mengedukasi agar tidak berkendara ugal-ugalan dan balap liar, karena membahayakan keselamatan diri. Ya, jadi operasi Zebra Candi 2025 dilaksanakan 2 minggu dan alhamdulillah kita sudah berhasil mengungkap sebanyak ini, ya, termasuk penggunaan knalpot brong itu 124 pelanggaran. Termasuk yang viral kemarin yang rekan-rekan mungkin bisa saksikan di wilayah Pemda, di mana pada hari Sabtu kami melakukan kegiatan penindakan dan mengamankan 53 kendaraan bermotor yang diduga terlibat melaksanakan balap liar. Ya, kami himbau kepada masyarakat bahwa kegiatan balap liar itu pertama tentunya membahayakan bagi pembalap liar sendiri, penonton, maupun pengguna jalan yang lain, ya. Dan yang kedua, tentunya ini sangat mengganggu kenyamanan, keamanan, serta keselamatan kita bersama. Kita ketahui bahwa area itu adalah area publik, di mana masyarakat banyak beraktivitas pada sore hari, ya. Jadi kami dari Polres Boyolali tidak akan berkompromi terkait dengan masalah balap liar ini. Sementara itu, Polres Boyolali sejak 17 hingga 30 November 2025 telah mengamankan sebanyak 124 sepeda motor berknalpot brong dalam kegiatan operasi Zebra Candi 2025. Dari Boyolali, Jawa Tengah, jurnalis Simpo TV melaporkan. Proyek galian milik perusahaan umum daerah Tirta Benteng di sepanjang Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Jatiwung, Kota Tangerang, Banten menelan korban jiwa. Seorang pengendara sepeda motor tewas usai menabrak pagar pembatas galian dan terlindas truk dari arah belakang korban. Salah seorang keluarga korban bernama Rifki Ripanto histeris dan tak kuasa menahan tangis ketika mengetahui anggota keluarganya meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Sejumlah warga berusaha menenangkan dan juga memapahkannya ke pinggir jalan karena nyaris jatuh pingsan. Kecelakaan maut ini dipicu adanya proyek galian milik Perumda Tirta Benteng yang juga berada di sepanjang Jalan Gatot Subroto dan telah mengkerak atau dibiarkan dalam kondisi berlubang sejak 7 bulan lalu. Saat kejadian, korban yang melaju dari arah Jatiwung menuju Bitung terjatuh dan juga terlindas truk yang melintas di belakangnya. Usai korban menabrak pagar pembatas galian di lokasi. Seketika korban meninggal dunia dengan kondisi luka parah di bagian kepala. Kapolsek Jatiwung Kompol Robin mengatakan bahwa kecelakaan disebabkan proyek galian Perumda Tirta Benteng yang juga mengkerak. Dan kecelakaan seperti ini telah berulang kali terjadi namun pengerjaan tidak kunjung selesai. Telah terjadi laka lantas seorang pengemudi sepeda motor menabrak pembatas galian PDAM, selanjutnya jatuh ke kanan, lewatlah itu namanya truk kontainer. Saya berharap sekali kepada bapak-bapak yang punya hajat, yang punya kepentingan, yang punya proyek, terutama PDAM. Ini proyek-proyek PDAM. Sudah berbulan-bulan, saya sudah berkali-kali berkomunikasi sama beliau-beliau ini, tapi belum ada respon. Sementara korban terus berjatuhan. Sudah berapa orang yang laka lantas di sana, baik luka ringan, apalagi sekarang meninggal.
Sejumlah warga sekitar pun mengaku resah dengan proyek galian tersebut sebab galian yang menggerak kerap memicu terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban luka hingga meninggal dunia. Warga mendesak pemerintah Kota Tangerang segera menyelesaikan proyek tersebut. Dan minta tolong kepada Bapak Wali Kota yang sebagai pimpinan Kota Tangerang dan sebagai Direktur PDAM, ya, ini galian mangkrak, Pak. Mangkrak ini sangat mengganggu kami sama sekali ya. Hari ini aja udah ada korban yang meninggal. 3 hari sekali sampai ada yang jatuh dari motor juga kemarin ya, jadi ambil tiap hari, Pak. Tolonglah, apa nunggu korban banyak lagi? Tolong yang punya kepentingan, yang punya wilayah, tolong segera ini ditangani dengan serius. Apa perlu kami mengambil tindakan untuk demo bareng-bareng ke sana ke PDAM? Tolong diperhatikan ya, Pak. Ini keluhan dari kami. Gimana? Oke, ya. Tolong segera, Pak. Jenazah korban kemudian dibawa ke rumah duka untuk dilakukan pemakaman, sementara supir truk diamankan di Polsek Jatiuwung untuk dimintai keterangan terkait kecelakaan. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Salah satu rumah di Gang Arus Serengsing Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan menjadi sasaran perampokan. Tak tanggung-tanggung, motor, perhiasan, hingga celengan sedekah subuh raib digondol pelaku. Aksi tersebut terekam kamera CCTV. Inilah rekaman CCTV saat seorang pelaku perampokan berusaha menjebol rumah dan membawa kabur motor dan barang curian lainnya. Aksi perampokan yang terjadi pada Sabtu 29 November 2025 petang membuat korban kehilangan nyaris seluruh benda berharganya. Tanggung-tanggung, barang curian yang berhasil dibawa kabur pelaku mulai dari sepeda motor, perhiasan emas, jam tangan, telepon genggam hingga celengan sedekah subuh. Menurut tetangga korban, pelaku kemungkinan lebih dari 1 orang dan saat kejadian korban tengah pergi berobat ke rumah sakit. Dia masuk ke dalam kamar, itu kan kontrakan 2 kamar. Diambil, masuk ke kamar, itu ada 3 BPKB, katanya ada perhiasan, katanya juga ada 2 buah celengan yang diangkat. Sementara pihak kepolisian sektor Jagakarsa mengatakan kepolisian telah menerima laporan dari korban dan saat ini masih dalam proses penyelidikan. Kemudian kita sudah tindak lanjuti, terutama kita sudah cek TKP, lanjut kita mencari saksi-saksi dan mencari CCTV yang jelas bisa melihat betul kejadian yang pasti. Ya, untuk sementara ini kita masih mencari, mendalami, kemudian barang-barang bukti apa saja yang bisa menjadi alat bukti tentunya. Itu yang kita kumpulkan untuk penyelidikan dan penyidikan tentunya. Ini yang kita cari, ya. Ini yang kita cari. Warga di sekitar lokasi berharap kepolisian segera bisa menangkap pelaku dan juga meningkatkan patroli lingkungan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Di Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Nekat menjadi kurir narkoba, pasangan suami istri ditangkap aparat kepolisian Polsek Kalideres, Jakarta Barat di kamar kosnya di wilayah Krendang, Tambora, Jakarta Barat. Dari tangan pelaku, aparat mengamankan 19 kg sabu yang berasal dari jaringan Pekanbaru. Aparat kepolisian Polsek Kalideres menggerebek sebuah indekos yang dihuni pasangan suami istri di wilayah Krendang, Tambora, Jakarta Barat. Dari dalam kamar, petugas mendapati ML, RS, dan juga 2 kardus yang berisi 19 paket sabu dengan berat masing-masing 1 kg. Selain 19 kg sabu, aparat juga menemukan bong atau alat hisap sabu di kamar tersebut. Diduga pasutri ini merupakan jaringan peredaran narkoba Pekanbaru. Kapolres Jakarta Barat, Kombes Pol Teddy Aditya, mengatakan bahwa kedua pelaku nekat membawa barang haram tersebut ke Jakarta atas perintah seorang bandar berinisial AB. Keduanya dijanjikan upah 26 juta rupiah serta 1 paket sabu sebagai imbalan pengiriman. Unit mendatangi lokasi, melakukan surveillance, dan mendapatkan seorang laki-laki sesuai ciri-ciri yang didapat. Setelah itu langsung diamankan dan kos-kosannya digeledah. Pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 19 paket kemasan besar warna hitam berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 19.000 gram atau 19 kg. Saudara ML dan saudara RS mendapatkan dari saudara AB, kemudian diarahkan oleh saudara AJ untuk nanti dibawa ke Jakarta.
Akibat perbuatannya, pasangan suami istri ini akan dijerat dengan pasal 114 ayat 2, Subsiders pasal 112 ayat 2, Junto pasal 132 ayat 1 tentang Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Diduga narkotika jenis sabu ini akan diedarkan di wilayah Jakarta untuk perayaan malam pergantian tahun. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi dua pencuri outdoor AC yang terjadi di Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Kota Palembang, akhirnya ditangkap warga. Keduanya berhasil ditangkap setelah warga melakukan pengejaran saat mendapati para pelaku sedang beraksi. Aksi pencurian outdoor AC terjadi di Jalan Musuji 1, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Dua pelaku berhasil mencopot outdoor AC dan juga dikejar warga saat tertangkap basah saat beraksi. Kedua pelaku dikejar warga dan tertangkap di Jalan Saibatung, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan IB1, Palembang. Namun aksi sembunyi pelaku ketahuan warga. Warga yang geram kemudian sempat menghakimi pelaku. Kedua pelaku beserta barang bukti outdoor AC, kunci gerobak rongsokan dan juga 1 unit motor diserahkan warga ke pihak kepolisian untuk diproses hukum. Petugas kepolisian dari Polsek IB1 Palembang yang datang ke lokasi lalu membawa keduanya dan alat bukti ke kantor Polsek. Jam 7 pagi, tahunya lagi nyapu kan, keluar nak pergi. Gak tahu baut apa mur, bertaburan di sini. Bertaburan, yo kita nengok apa tuh, gak taunya pas lihat itu AC itu udah katik lagi. AC itu udah katik lagi? Iya. Sementara itu, korban baru mengetahui jika AC outdoor miliknya dicuri sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Barat setelah keluar rumah dan melihat banyak baut AC berserakan dan melihat AC outdoor miliknya sudah hilang. Jam berapa? Jam 11 apaan berapa kali? Jam 10-an apa kali ya? Karena uang rumah tuh nelpon aku sekitar jam-jam itu jam 10-an. Katanya sudah kena tangkap mah katanya. Di tempat rumah Pak RT apa sana tuh nah. Aku lupa nama RT situ. Nah syukurlah jadi cak mano ya katanya lagi doros. Ini uangnya lado. Karena Babinsa sama yang pelaku tuh sikoknya ditelepon, datang sini, sempat ada lap, digebuk di apotek itu nah kan, nah akhirnya dibawa laksano. Dirinya baru mendapat informasi jika kedua pelaku tertangkap di wilayah Kelurahan Siring Agung dan diamankan di rumah ketua RT di sana. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Yudo Handoko, Simpo TV melaporkan. Petugas intelijen Lanal Cirebon, Jawa Barat berhasil membongkar penyelundupan pakaian sport premium dari Malaysia melalui Pelabuhan Patimban. Sebanyak 1 kontainer berisi 41.280 potong paket pakaian sport premium tanpa dokumen resmi yang berasal dari negara Malaysia berhasil diamankan. Seperti inilah video amatir saat sejumlah petugas intelijen Lanal Cirebon mengamankan sebuah truk kontainer berisi 41.280 potong paket pakaian sport premium tanpa dokumen resmi yang berasal dari negara Malaysia di Pelabuhan Patimban, Kabupaten Subang pada Minggu 30 November 2025. Pembongkaran penyelundupan pakaian sport premium ini dilakukan setelah mendapat laporan adanya truk yang mengangkut berisi paket pakaian sport dari Malaysia melalui jalur laut. Dari hasil pemeriksaan, total harga barang-barang tersebut ditaksir bernilai 6,1 miliar rupiah, sedangkan estimasi kerugian negara yang diakibatkan aktivitas tersebut mencapai hampir 2 miliar rupiah. Selain itu, pemilik jaket juga memasukkan identitas muatan sebagai barang pindahan agar lolos dari pemeriksaan. Lanal Cirebon mengamankan 1 unit kendaraan truk Fuso polisi F8810HL. Telah diperiksa kendaraan tersebut membawa muatan berupa pakaian olahraga tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan yang sah. Rincian estimasi barang dan nilai kerugian adalah sebagai berikut. Taksiran barang lebih kurang 105.000 per pieces rata-rata di marketplace. Apabila dikalikan dengan jumlah keseluruhan pakaian di dalam truk sekitar 41.280 pieces, maka total sekitar 6,1 miliar. Estimasi kerugian negara lebih kurang 1,8 miliar. Sementara itu, rencana barang penyelundupan ini langsung diserahkan ke pihak Bea Cukai Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Dari Cirebon, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Penumpang komuter lain dihebohkan dengan penemuan tas belanja berisi jasad bayi perempuan di toilet wanita di Stasiun Citayam, Kota Depok. Polisi melakukan pemeriksaan sejumlah saksi termasuk rekaman kamera pengawas di lokasi untuk mengungkap pelaku pembuang bayi.
Petugas ambulan didampingi petugas kepolisian dan keamanan KRL mengevakuasi jasad bayi yang ditemukan penumpang KRL di toilet wanita stasiun Citayam, Depok, Jawa Barat. Jasad bayi malang ini akan dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta Timur sebagai penanganan lebih lanjut. Penemuan jasad bayi ini berawal dari laporan penumpang KRL yang melihat jasad bayi dibungkus kantong belanja berwarna hijau di toilet wanita stasiun saat dia sedang berada di toilet. Penumpang KRL tersebut kemudian melaporkan kepada keamanan stasiun dan juga diteruskan sampai ke petugas kepolisian Polres Metro Depok. Diduga jasad bayi malang tersebut sengaja dibuang oleh orang tuanya karena saat ditemukan terdapat pesan dari ibu bayi yang bertuliskan data pribadi bayi termasuk jam wafatnya. Kasih Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi membenarkan adanya peristiwa penemuan sosok bayi ini. Ia juga menambahkan saat ditemukan jasad bayi tersebut sudah dalam kondisi tidak bernyawa dan diduga baru berusia 4 hari. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan juga rekaman kamera pengawas di lokasi kejadian. Selain mengevakuasi jasad bayi malang tersebut, petugas kepolisian juga mendapatkan secari kertas bertuliskan pesan yang diduga ditulis oleh orang tua jasad bayi ini. Dapat info dari salah seorang pengunjung bahwa di toilet wanita sekitar pukul 15.00 tepatnya di stasiun Citayam ada bungkusan berupa goodie bag berwarna hijau. Kemudian setelah diinformasikan kepada petugas di stasiun tersebut, kemudian diambillah tas tersebut dan dibawa ke kantor. Setelah dibawa ke kantor dan ketika dicek ditemukan ada sosok mayat bayi berjenis kelamin perempuan. Kemudian ada satu cari kertas di mana yang diketahui juga ditulis oleh orang tua dari si bayi tersebut. Usia dari mayat bayi tersebut berusia baru 4 atau 5 hari. Guna kepentingan lebih lanjut, jasad bayi perempuan malang ini dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Sipo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.